Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arfi Sri Utami dengan NIM 8602-26716 dari Prodi PG PAUD. Hari ini saya akan mempresentasikan filsafat ilmu yang membahas tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat simbiotik atau saling menguatkan. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena filsafat ilmu memberikan fondasi teoritis, sementara pendidikan menjadi ranah praktis untuk menguji teori tersebut. Selanjutnya adalah peran filsafat ilmu dalam ilmu pendidikan. Satu, dari segi ontologi, filsafat ilmu memperkuat eksistensi ilmu pendidikan dengan mendefinisikan apa yang sebenarnya menjadi objek kajiannya. Yang kedua, epistemologi. Filsafat ilmu mengkritisi bagaimana metode-metode penelitian dalam pendidikan. Yang ketiga, aksiologi. Filsafat ilmu memastikan adanya keterikatan antara ilmu dan moralitas. Dengan demikian, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya benar secara ilmiah saja, tetapi juga bermakna dan bernilai. Selanjutnya, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? 1. Menjembatani teori abstrak dan praktik. 2. Menanamkan etika pada pengembangan ilmu. 3. Mendorong berpikir kritis sistematis. 4. Memberikan arah dan pedoman. Selanjutnya, filsafat ilmu digunakan sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dari ontologi, mempertanyakan apa yang dipelajari, apakah kurikulum kita fokus pada hafalan atau pemahaman. Dari epistemologi, mempertanyakan bagaimana cara mendapatkan ilmu tersebut. 3. Dari aksiologi, mempertanyakan untuk apa ilmu itu dipelajari. Apakah pendidikan ini untuk mencetak pekerja industri atau untuk membentuk karakter yang beretika? Selanjutnya yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contohnya dalam kebijakan kurikulum merdeka. Secara epistemologis, cara mendapatkan pengetahuan tidak lagi hanya dari guru atau buku, tetapi bisa melalui berbagai sumber, banyak dari proyek, lingkungan, atau internet. Kemudian dalam proses pembelajaran, secara aksiologis, guru tidak hanya menilai hasil akhir atau dari angka saja, tetapi juga menilai dari proses, kolaborasi, dan kejujuran siswa. Selanjutnya dalam evaluasi, di sini tentang penghapusan UN. Secara ontologis, disadari bahwa kecerdasan manusia itu beragam atau multidimensi, sehingga tidak adil jika hakikat kemampuan siswa hanya diukur dengan satu tes standar pilihan ganda saja. Kesimpulannya, filsafat ilmu merupakan pondasi krusial dalam dunia pendidikan yang berfungsi sebagai kerangka berpikir kritis sekaligus instrumen analisis. Kehadirannya menjadi kompas dalam menentukan arah dan nilai pendidikan, sehingga proses pembelajaran tidak hanya memiliki validitas ilmiah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan. Sekian, terima kasih. Itu dari presentasi saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.